Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Video kali ini saya akan mengangkat sebuah kata-kata, kalimat yang populer, yang menjadi pegangan hidup bagi kaum sufi, kaum yang menjadikan tasawuf sebagai jalan agamanya tanpa memfilter jalan tasawuf mana yang benar dan jalan tasawuf mana yang salah, yaitu berkaitan sebuah kata-kata, bukan Al-Quran, bukan hadis, yaitu perkataan luar biasa ya. Barang siapa yang tidak berguru belajar agama, barang siapa belajar agama yang tidak berguru, maka gurunya adalah setan. Dulu waktu saya masih SMA ya, pada saat membaca, saya meyakini ini perkataan ini seperti saya meyakini Al-Quran, seperti saya meyakini hadis, sejajar dengan wahyu. Rupanya setelah saya semakin banyak membaca dan membaca, tidak lain adalah perkataan ini muncul dari kalangan kaum sufi. Kaum sufi yang diadopsi, yang dikembangkan oleh orang-orang sekarang, orang-orang bodoh, nggak belajar agama, mengerti maksud dari perkataan tersebut. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan itu yang dikeluarkan oleh Al-Ghazali berkaitan barang siapa belajar agama tidak berguru, maka adalah gurunya setan. Itu terkenal banget ya, sampai-sampai perkataan ini nih dijadikan hujah mereka untuk menyerang semua kelompok ya yang tidak mau belajar agama melalui guru-guru mereka. Luar biasa ya. Jadi mereka tuh mencela orang-orang yang otodidak, dicela habis-habisan. Padahal perkataan ini adalah tiada lain maksudnya untuk belajar tasawuf dan thariqah tuh khusus cuman sebatas ruangan itu saja, tidak berlaku bagi orang-orang yang belajar ilmu lainnya, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu hadis. Itu bisa saja dia otodidak membaca, bisa dipelajari. Ilmu tafsir itu bisa dipelajari, apalagi di zaman modern seperti ini. Dalam memahami agama, yaitu ilmu akidah berkaitan ibadah, muamalah dan akhlak, itu bisa dipelajari dengan membaca dan membaca. Jadi itu orang-orang yang mau membodoh-bodohi orang ya, membodoh-bodohi orang agar tidak mau belajar, tidak mau membaca dengan kalimat-kalimat seperti itu. Makanya banyak orang bodoh agama ya gara-gara perkataan itu. Tidak mau belajar agama, tidak mau membaca, tidak mau membaca tafsir, tidak membaca hadis-hadis Nabi. Dia takut karena sebuah keyakinan dalam hatinya itu berkaitan perkataan itu tadi. Cobalah bahayanya ya perkataan seperti itu ya. Itu perkataan seperti itu sangat populer ya di kalangan orang-orang yang suka terhadap bid'ah hasanah. Bagaimana sih menyikapi hal tersebut? Saya akan bacakan sebuah artikel, yaitu pemikiran. Jika belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Sering dikaitkan dengan pentingnya bimbingan dalam menuntut ilmu. Namun pernyataan ini bisa dibantah dengan beberapa argumen logis. 1. Banyak ulama dan ilmuwan besar belajar secara otodidak. Sejarah mencatat bahwa banyak ulama dan ilmuwan besar memperoleh ilmu tanpa selalu berguru langsung. Contohnya Imam Syafi'i belajar sendiri di awal sebelum bertemu gurunya. Nah, itu sebelum bertemu gurunya Imam Syafi'i itu sudah cerdas ya. Sudah belajar membaca, banyak membaca. Kemudian Ibnu Hazm banyak belajar dari membaca buku sendiri.
Kemudian Ibnu Sina belajar kedokteran secara mandiri dari buku-buku sebelumnya. Kemudian Thomas Alva Edison belajar sebagian besar ilmu sainsnya sendiri. Jika pemikiran tersebut benar, maka mereka yang belajar secara otodidak seharusnya tersesat, padahal justru banyak yang menjadi ahli. Kemudian kedua yaitu Al-Quran dan hadis tidak mengharamkan belajar sendiri. Allah memerintahkan manusia untuk membaca dan mencari ilmu. Di dalam Quran surat Al-Isra, Quran surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Tanpa menyebut bahwa belajar harus selalu dengan guru. Bahkan Allah memberi akal dan hati kepada manusia agar bisa berpikir dan memahami ilmu sendiri. 3. Kemajuan teknologi memungkinkan belajar dari banyak sumber. Di era modern, seseorang bisa belajar dari kitab, video, artikel, dan referensi terpercaya tanpa harus bertemu guru secara langsung. Jika seseorang belajar dari rekaman ceramah ulama, membaca kitab-kitabnya, atau menonton kajian, apakah itu berarti ia belajar dari setan? Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang sangat logik banget ya, untuk membantah pemikiran perkataan belajar agama tanpa guru adalah setan. Keempat, menyandarkan semua ilmu pada guru bisa berbahaya tuh. Menyandarkan semua ilmu pada guru bisa berbahaya. Jika belajar tanpa guru dianggap menyesatkan, bagaimana jika seseorang berguru kepada orang yang salah? Tidak semua orang yang mengaku guru benar-benar menyampaikan ilmu yang lurus. Oleh karena itu, seseorang tetap perlu berpikir kritis, bukan sekedar taklid buta. 5. Konteks asli ungkapan ini tidak mutlak. Jadi konteks teks tersebut tidak mutlak ya. Ungkapan ini bukan dalil dari Al-Quran atau hadis, melainkan nasihat agar orang tidak salah memahami ilmu. Yang lebih tepat adalah belajar tanpa sumber yang benar bisa menyesatkan, bukan sekedar tanpa guru. Jadi belajar dengan guru sangat penting, tetapi bukan satu-satunya cara mendapatkan ilmu. Yaitu kedua, banyak ulama dan ilmuwan yang belajar mandiri tanpa tersesat. Banyak. Teknologi memungkinkan kita belajar dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang lebih penting adalah mempelajari ilmu dari sumber yang benar, baik melalui guru maupun belajar mandiri. Jika belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan, tidak sepenuhnya benar dan perlu dipahami dengan konteks yang lebih luas. Jadi jika ada orang yang belajar membaca, kemudian mendengarkan video-video kajian, meskipun dia tidak punya guru, ya itu sama saja dia menuntut ilmu. Itu banyak banget tuh. Biasanya orang-orang seperti ini kalangan pengagum bid'ah hasanah yang ingin menjatuhkan orang atau dai-dai salafi, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh belajar tentang agama. Mereka tidak punya argumen lagi ya. Jadi argumen yang sangat tidak logik ya. Argumen yang sangat mentah dalam cara-cara mereka untuk membendung dakwah sunnah. Itu luar biasa ya. Belajar tanpa guru, maka adalah gurunya setan. Aduh ya Allah, masih saja orang gunakan kata-kata ini untuk membodohi umat, agar umat-umat ini diajak beragama dengan akal-akal mereka, guru-guru mereka. Wah, ini ada sebuah pertanyaan berkaitan belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Sering kita mendengar ungkapan seorang yang belajar agama tanpa guru maka gurunya adalah setan. Benarkah ungkapan ini? Dari mana asal perkataan ini?
Berikut permasalahan ini ditanya kepada Syekh bin Baz dan jawaban beliau rahimahullah selengkapnya. Nah, itu. Ini sama dengan apa yang saya paparkan. Senangnya ya jika kita nih berpendapat tapi ada ulama yang lebih pintar dari kita, pendapatnya sama dengan kita. Rasanya tuh seneng banget di hati. Tuh, bukti kita itu belajar agama dengan sungguh-sungguh, membuka akal pikiran kita, membuka hati kita untuk memahami teks-teks Al-Quran dan teks-teks hadis. Apalagi zaman sekarang ya, jika kita tidak paham tentang suatu ayat, bisa melihat tafsir. Jika kita tidak bisa memahami tafsir dari ini, ada tafsir yang lain. Cobalah, zaman sekarang ini mudah banget untuk memahami agama. Rugi kalau kita tidak bisa menemukan kebenaran dalam agama. Masalah lainnya yang paling sulit dalam agama itu adalah mengamalkan agama. Paling sulit mengamalkan agama. Telah tersebar luas di kalangan sebagian orang klaim bahwa siapa yang tidak memiliki syekh guru, maka syekhnya adalah setan. Bagaimana samahatus syekh memberikan pengarahan kepada mereka mengenai hal ini? Jadi dijawab ya sama Syekh bin Baz. Jawabannya ya mirip-mirip lah dengan paparan saya tadi ya. Ini merupakan kekeliruan orang awam dalam kejahilan sebagian kalangan sufi dalam rangka memotivasi manusia agar mengadakan kontak dengan mereka dan mengekor bid'ah serta kesesatan mereka. Tuh, sebab bila seseorang memahami agamanya dengan cara menghadiri halakoh-halakoh, kajian-kajian ilmiah dan keagamaan atau mentadaburi Al-Quran ataupun sunnah, lalu dia mendapatkan manfaat dari hal itu, maka tidaklah dikatakan bahwa dia telah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Akan tetapi dikatakan terhadapnya bahwa dia telah meraih kebaikan yang banyak. Tuh, jadi kalau orang memahami agamanya dengan hadir di kajian-kajian, mentadaburi Al-Quran secara ilmiah, mentadaburi Al-Quran, dia mendapatkan manfaat dari hal itu, maka tidaklah dikatakan bahwa dia telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Akan tetapi dikatakan terhadapnya bahwa dia telah meraih kebaikan yang banyak. Tuh, seorang penuntut ilmu semestinya mengadakan kontak dengan para ulama yang dikenal kelurusan akidahnya dan perjalanan hidupnya guna menanyakan kepada mereka hal-hal yang rumit baginya, sebab bila dia tidak bertanya kepada para ulama, bisa jadi dia banyak terjerumus dalam kekeliruan atau banyak hal yang masih samar baginya. Sedangkan bila dia menghadiri halakoh-halakoh ilmiah dan mendengarkan wejangan dari para ulama, maka sesungguhnya dengan begitu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan bermanfaat, yang tidak terhingga sekalipun dia tidak memiliki seorang syekh guru tertentu. Tidak dapat disangka lagi bahwa orang yang sering menghadiri kajian keilmuan, mendengarkan khutbah-khutbah Jumat dan Aid serta ceramah-ceramah yang diadakan di masjid-masjid, berarti dia memiliki banyak syekh sekalipun tidak menisbahkan dirinya kepada salah seorang tertentu yang dia taklidi dan ikuti pendapatnya. Kan jelas. Jadi ya sah-sah saja belajar, datang ke kajian-kajian halakoh, mentadaburi Al-Quran, mentadaburi hadis-hadis Nabi. Karena kita tuh memiliki akal dan hati. Apalagi zaman sekarang, tafsir banyak, hadis mau hadis yang sahih, mau yang palsu, mau yang dhaif, yang hasan dan lain sebagainya itu mudah. Jadi kalau sampai hari ini kita tidak menemukan sebuah kebenaran dalam metode kita beragama, itu sangat merugikan, sia-sia hidup. Karena sungguh barang siapa mengenal sunnah-sunnah Nabi, baik itu akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, manisnya ibadah, ketenangan hati luar biasa yang tidak bisa dibayar oleh nilai uang yang banyak. Demikianlah video singkat jawaban dari orang-orang
yang selalu mendengung-dengungkan perkataan-perkataan itu, ungkapan-ungkapan itu di dalam komentar-komentar. Karena terus terang, para dai-dai kalian itu tidak akan berani berbicara melalui video. Karena itu sebuah ungkapan yang sangat bertentangan dan masih dibantah dengan akal yang waras. Jika mau dipaksa-paksakan, perkataan itu benar, maksudnya ialah untuk orang yang ingin belajar tasawuf dan thariqah harus mempunyai guru. Barang siapa yang tidak berguru, maka gurunya adalah setan. Hanya sebatas dalam ruang lingkup itu saja, tidak berlaku secara luas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.